Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan materi 3 yang berisikan tentang persamaan bidang singgung pada hiperboloida berdaun 1 dan hiperboloida berdaun 2 akan menjelaskan materi ini. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yundari selaku dosen pengampu mata kuliah geometri. Sebelum dari itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada Firlia dengan NIM H1011221001. Yang kedua ada Pradiva Gali Asmoro dengan NIM H1011221014. Yang ketiga ada Abdul Maulana dengan NIM H1011221018. Kemudian yang keempat ada Shalfa Setia Anugrah dengan NIM H1011221023. Dan yang terakhir ada Utari Handayani dengan NIM H1011221033. Adapun submateri yang akan kami jelaskan, yang pertama itu kami akan membahas tentang definisi dari hiperboloida tersebut serta jenis-jenis dari hiperboloida. Kemudian submateri kedua kami akan membahas tentang hiperboloida berdaun 1 dan rumus-rumusnya. Yang ketiga itu ada hiperboloida berdaun 2 dan rumus-rumusnya. Yang keempat ada contoh soal. Nah, untuk submateri pertama itu ada definisi tentang hiperboloida. Apa sih hiperboloida itu? Hiperboloida adalah himpunan titik-titik di R3 sedemikian sehingga untuk setiap titik selisih jaraknya dari dua titik tetap atau fokus adalah konstan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hiperboloida adalah himpunan titik-titik di R3 yang selisih jaraknya kedua titik tetap yang disebut titik fokus adalah sama. Adapun jenis-jenis dari hiperboloida itu ada dua, yaitu ada hiperboloida berdaun 1 dan hiperboloida berdaun 2. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Utari Handayani. Baiklah, perkenalkan, nama saya Utari Handayani dengan NIM H1011221033. Di sini saya akan membahas tentang definisi hiperboloida berdaun 1, ciri-ciri hiperboloida berdaun 1 dan persamaan umumnya. Definisi hiperboloida berdaun 1. Hiperboloida berdaun 1 adalah hasil putaran hiperbola pada bidang singgung yang diputar mengelilingi sumbu Z. Maka akan diperoleh sebuah bidang putar, yaitu hiperboloida 1 atau hiperboloida 1Z. Nah, untuk gambarnya dapat kita lihat seperti gambar di samping. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri hiperboloida berdaun 1. Memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, bidang-bidang simetri adalah bidang XOY, YOZ, dan XOZ. Yang kedua, berbentuk sebuah terowongan dengan corong yang membesar. Yang ketiga, hanya memiliki satu variabel negatif pada persamaannya. Yang keempat, jejak berbentuk elips pada bidang XY, jejak berbentuk hiperbola pada bidang XZ dan pada bidang YZ. Yang kelima, mempunyai 4 puncak, yaitu A, 0,0, min A, 0,0, 0,A,0 dan 0,min A, 0. Persamaan umum hiperboloida berdaun 1 adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, pada bidang XY dengan Z sama dengan 0, yaitu persamaannya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 akan membentuk jejak elips. Nah, pada bidang XZ dengan Y sama dengan 0, maka persamaannya X kuadrat per A kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, maka akan membentuk jejak hiperbola. Nah, pada bidang YZ dengan X sama dengan 0, maka persamaannya Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 akan membentuk jejak hiperbola. Oke, perkenalkan, nama saya Abdul Maulana dengan NIM H1011221018.
Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan bidang singgung hiperboloida berdaun satu. Misalkan titik T X1 Y1 Z1 merupakan titik singgung persamaan garis yang melalui T dengan bilangan-bilangan arah P, Q, R dengan pusat 0,0,0 adalah sebagai berikut, di mana X dikurang X1 per P sama dengan Y kurang Y1 per Q sama dengan Z dikurang Z1 per R itu sama dengan lambda. Nah, koordinat titik potong garis ini dengan hiperboloida berdaun satu di atas diperoleh sebagai berikut. Kita pisah menjadi 3, di mana X dikurang X1 per P itu sama dengan lambda, dan X kurang X1 sama dengan P dikali lambda, dan nilai X itu sama dengan P dikali lambda ditambah X1. Selanjutnya yang Y kurang Y1 per Q itu sama dengan lambda. Y kurang Y1 sama dengan Q dikali lambda, dan nilai Y sama dengan Q dikali lambda ditambah Y1. Selanjutnya untuk di Z dikurang Z1 per R itu sama dengan lambda. Z dikurang Z1 sama dengan R dikali lambda, dan Z sama dengan R kali lambda ditambah Z1. Sehingga persamaannya P kali lambda ditambah X1 kuadrat per Q per A kuadrat itu ditambah Q lambda ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat dikurang R dikali lambda ditambah Z1 kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Setelah dijabarkan, persamaan di atas menjadi X1 kuadrat ditambah 2 lambda PX1 ditambah P kuadrat lambda kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah 2 lambda Q Y1 ditambah Q kuadrat lambda kuadrat per B kuadrat dikurang Z1 kuadrat ditambah 2 lambda YRZ1 ditambah R kuadrat lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Sehingga kita kelompokkan, dimana hasilnya itu P kuadrat per A kuadrat ditambah Q kuadrat per B kuadrat dikurang R kuadrat per C kuadrat dikali lambda kuadrat ditambah 2X1P per A kuadrat ditambah 2Y1Q per B kuadrat dikurang 2Z1R per C kuadrat dikali lambda itu sama dengan 0. Salah satu akar persamaan kuadrat ini adalah lambda 1 sama dengan 0. Agar garis menyinggung hiperboloida berdaun 1, maka haruslah lambda 1 itu sama dengan lambda 2 sama dengan 0. Hal ini hanya terjadi untuk Zx1P per A kuadrat ditambah 2Y1Q per B kuadrat dikurang 2Z1C per C kuadrat sama dengan 0. Atau 2 nya kita keluarin, 2 dikali X1P per A kuadrat ditambah Y1Q per B kuadrat dikurang Z1R per C kuadrat itu sama dengan 0. Sehingga X1 dikali X kurang X1 per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y kurang Y1 per B kuadrat dikurang Z1 dikali Z kurang Z1 per C kuadrat sama dengan 0. Maka X1X per A kuadrat dikurang X1 per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat dikurang Y1 per B kuadrat dikurang Z1Z per C kuadrat ditambah Z1 per C kuadrat sama dengan 0. Nah, X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat dikurang Z1Z per C kuadrat itu sama dengan X1 per A kuadrat ditambah Y1B kuadrat dikurang Z1C kuadrat. Sehingga X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat dikurang Z1Z per C kuadrat itu sama dengan 1. Maka persamaan bidang singgung hiperboloida berdaun 1 di titik pusat 0,0,0 adalah X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat dikurang Z1Z per C kuadrat itu sama dengan 1. Perkenalkan, nama saya Salvastia Anugrah dengan NIM H1011221023. Di sini saya akan menjelaskan tentang hiperboloida berdaun 2, yaitu definisi, ciri-ciri, dan persamaan umum.
Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi hiperboloida berdaun dua. Apa itu hiperbola berdaun dua? Yaitu bagian luar hiperbola yang membentuk parabola pada titik fokus hiperbola. Parabola tersebut diputar pada sumbu X sehingga terbentuklah hiperboloida berdaun dua atau hyperboloid two-seed. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-cirinya. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, terbentuk dari bagian luar hiperbola yang membentuk parabola dari titik fokus hiperbola. Yang kedua, membentuk buah corong. Yang ketiga, jejak berbentuk hiperbola pada bidang XY dan bidang XZ serta tidak meninggalkan jejak pada bidang YZ. Dan memiliki dua variabel negatif pada persamaannya. Adapun persamaan hiperboloida berdaun dua yaitu x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat dikurang z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Adapun jejak-jejak pada bidang tertentu yaitu pada bidang xy dengan z sama dengan 0 dengan persamaan x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 membentuk jejak hiperbola. Kemudian pada bidang XZ dengan Y sama dengan 0 dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 membentuk jejak pada bidang hiperbola. Kemudian pada bidang YZ dengan X sama dengan 0 persamaannya yaitu min Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 tidak meninggalkan jejak. Baik, perkenalkan nama saya Pradipa Galias Moro dengan NIM H10112211014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan bidang singgung hiperboloida berdaun dua. Di sini kita misalkan titik T itu X1, Y1, Z1 merupakan titik singgungnya. Persamaan garis yang melalui T dengan bilangan-bilangan arah PQR dengan pusat 0,0,0 adalah X min X1 per P sama dengan Y min Y1 per Q sama dengan Z min Z1 per R sama dengan lambda. Koordinat titik potong garis ini dengan hiperboloida berdaun dua di atas adalah X min X1 per P sama dengan lambda. Diperoleh itu X min X1 sama dengan P dikali lambda. X1 nya kita pindah ruaskan ke kanan, jadi didapat hasilnya X sama dengan P dikali lambda ditambah X1. Untuk Y min Y1 per Q sama dengan lambda, kedua ruas dikalikan dengan Q didapat Y min Y1 sama dengan Q dikali lambda. Y1 dipindah ruaskan ke kanan didapat Y sama dengan Q dikali lambda ditambah Y1. Untuk Z min Z1 per R sama dengan lambda, kedua ruasnya dikalikan dengan R didapat Z min Z1 sama dengan R lambda. Z1 nya dipindah ruaskan ke kanan didapat Z sama dengan R lambda ditambah Z1. Untuk titik potong X, Y, Z yang didapat itu kita masukkan ke persamaan umum hiperboloida berdaun duanya, yaitu didapat P lambda ditambah X1 kuadrat per A kuadrat dikurang Q lambda ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat dikurang R lambda ditambah Z1 kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah itu kita jabarkan dan didapat persamaan seperti berikut, yaitu X1 kuadrat ditambah 2 lambda Px1 ditambah P kuadrat lambda kuadrat per A kuadrat dikurang Y1 kuadrat ditambah 2 lambda Qy1 ditambah Q kuadrat lambda kuadrat per B kuadrat dikurang Z1 kuadrat ditambah 2 lambda RZ1 ditambah R kuadrat lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita kelompokkan, yaitu didapat P kuadrat per A kuadrat dikurang Q kuadrat per B kuadrat ditambah R kuadrat per C kuadrat dikali lambda kuadrat ditambah X1 kuadrat per A kuadrat dikurang Y1 kuadrat per B kuadrat dikurang Z1 kuadrat per C kuadrat ditambah 2X1P per A kuadrat dikurang 2Y1Q per B kuadrat dikurang 2Z1R per C kuadrat dikali lambda sama dengan 1. Nah, untuk yang X1 kuadrat per A kuadrat dikurang Y1 kuadrat per B kuadrat dikurang Z1 kuadrat per C kuadrat itu merupakan persamaan umum dari
hiperboloida berdaun 2, jadi didapat bisa digantikan dengan 1, jadi didapat persamaannya itu P kuadrat per A kuadrat dikurang Q kuadrat per B kuadrat dikurang R kuadrat per C kuadrat dikali lambda kuadrat ditambah 1 ditambah 2x1P per A kuadrat dikurang 2y1Q per B kuadrat dikurang 2z1R per C kuadrat dikali lambda sama dengan 1. Satunya itu kita pindah ruaskan ke kanan, jadi didapat persamaannya yaitu P kuadrat per A kuadrat dikurang Q kuadrat per B kuadrat dikurang R kuadrat per C kuadrat dikali lambda kuadrat ditambah 2x1P per A kuadrat dikurang 2y1Q per B kuadrat dikurang 2z1R per C kuadrat dikali lambda sama dengan 0. Nah, salah satu akar persamaan kuadrat ini adalah lambda 1 yaitu sama dengan 0. Agar garis menyinggung hiperboloida berdaun 2, maka haruslah lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0. Itu terjadi jika 2x1P per A kuadrat dikurang 2y1Q per B kuadrat dikurang 2z1R per C kuadrat itu bernilai 0. Atau untuk 2 dikali x1P per A kuadrat dikurang y1Q per B kuadrat dikurang z1R per C kuadrat itu bernilai 0. Sehingga didapat persamaannya yaitu x1 dikali x min x1 per A kuadrat dikurang y1 dikali y min y1 per B kuadrat dikurang z1 dikali z min z1 per C kuadrat sama dengan 0. Ini kita operasikan, jadi didapat x1 x per A kuadrat dikurang x1 per A kuadrat ditambah y1 y per B kuadrat ditambah y1 per B kuadrat dikurang z1 z per C kuadrat ditambah z1 per C kuadrat sama dengan 0. Ini kita kelompokkan lagi, dan untuk persamaan umum hiperboloida berdaun 2 nya itu kita pindah ruaskan ke kanan, jadi didapat persamaannya yaitu x1x per A kuadrat dikurang y1 y per B kuadrat dikurang z1 z per C kuadrat sama dengan x1 per A kuadrat dikurang y1 per B kuadrat dikurang z1 per C kuadrat. Jadi didapat persamaannya yaitu x1x per A kuadrat dikurang y1y per B kuadrat dikurang z1z per C kuadrat sama dengan 1. Maka persamaan bidang singgung hiperboloida berdaun 2 di titik pusat 0,0,0 adalah x1x per A kuadrat dikurang y1y per B kuadrat dikurang z1z per C kuadrat sama dengan 1. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal tentang hiperboloida berdaun 1 dan hiperboloida berdaun 2. Untuk contoh soal pertama yaitu tentang hiperboloida berdaun 1. Adapun soalnya diberikan persamaan hiperboloida x kuadrat ditambah y kuadrat min z kuadrat sama dengan 9. Tentukan persamaan bidang singgung pada hiperboloida ini di titik 3,3,3. Penyelesaiannya, langkah yang pertama kita lakukan mengecek apakah titik 3,3,3 itu berada pada hiperboloida dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat min z kuadrat sama dengan 9. Berdasarkan gambar yang tertera di samping bahwa titik tersebut berada pada hiperboloida, maka langkah selanjutnya mengubah persamaan hiperboloida menjadi bentuk umum. X kuadrat tambah y kuadrat min z kuadrat sama dengan 9 sama dengan x kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 9 min z kuadrat per 9 sama dengan 9 per 9. Kedua ruas kita bagi dengan 9, didapatlah x kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 9 dikurang z kuadrat per 9 sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan titik-titik yang telah diketahui. Diketahui x1 sama dengan 3, y1 sama dengan 3, dan z1 sama dengan 3. Titik tersebut kita masukkan ke rumus persamaan umum bidang singgung hiperboloida berdaun 1. Maka didapatlah x1x per A kuadrat ditambah y1y per B kuadrat dikurang z1z per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian didapat x1 nya kan 3, masukin, jadi 3x per 9 ditambah y1 nya 3 ditambah 3y per 9 dikurang z1 nya 3 3z per 9 sama dengan 1. Maka didapatlah persamaan bidang singgung hiperboloida berdaun 1-nya yaitu 3x per 9 ditambah 3y per 9 dikurang 3z per 9 sama dengan 1. Untuk gambarnya dapat dilihat pada
layar yang tertera itu adalah gambar untuk bidang yang menyinggung hiperboloida berdaun satu. Baik, untuk soal yang kedua ini tentang hiperboloida berdaun dua. Adapun soalnya diberikan persamaan hiperboloida 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat min 16z kuadrat sama dengan 144. Tentukan persamaan bidang singgung pada hiperboloida ini di titik 6,6,1,5. Langkah yang pertama kita lakukan mengecek apakah titik 6,6,1,5 tersebut berada pada hiperboloida dengan persamaan 9x kuadrat min 4y kuadrat min 16z kuadrat sama dengan 144. Pada gambar tertera bahwa titik tersebut berada pada persamaan hiperboloida berdaun dua. Maka langkah selanjutnya yaitu mengubah persamaan hiperboloida tersebut menjadi bentuk umum, yaitu 9x kuadrat min 4y kuadrat min 16z kuadrat sama dengan 144. Kedua ruas kita bagi dengan 144, maka 9x kuadrat per 144 dikurang 4y kuadrat per 144 min 16z kuadrat per 144 sama dengan 144 per 144. Didapatlah persamaan hiperboloida dalam bentuk umumnya, yaitu x kuadrat per 16 dikurang y kuadrat per 36 min z kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita kan sudah mengetahui bahwa x1-nya itu 6, y1-nya 6, dan z1-nya sama dengan 1,5. Kemudian titik-titik tersebut kita masukkan ke dalam persamaan bidang singgung hiperboloida berdaun dua, yaitu x1x per a kuadrat dikurang y1y per b kuadrat dikurang z1z per c kuadrat sama dengan 1. Setelah kita masukkan, didapatlah persamaan bidang singgung hiperboloida berdaun duanya, yaitu 6x per 16 dikurang 6y per 36 dikurang 1,5z per 9 sama dengan 1. Untuk gambar dari bidang singgungnya dapat dilihat pada layar. Terlihat pada gambar yang berwarna biru itu adalah bidang yang menyinggung hiperboloida berdaun duanya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.